Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, jumpa lagi dengan Bapak pada pagi hari ini. Kita akan membahas materi geografi kelas 11 semester ganjil dengan judul yaitu Eksklusif Indonesia. Jadi pada bab ini kita akan membahas Indonesia secara eksklusif ya, secara khusus ya pada bab ini. Dan di sini diharapkan kalian akan menjadi semakin bangga dengan Indonesia, semakin memahami Indonesia karena kita adalah bangsa yang luar biasa. Kalian bisa saksikan lengkap pada video ini dan video-video berikutnya. Nah, di sini ada beberapa indikator yang diharapkan untuk kalian ketahui dalam bab ini. Ya, yang pertama adalah diharapkan untuk kalian mengerti letak, luas, batas wilayah Indonesia. Yang kedua, kalian mengerti karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang keempat, kalian bisa menganalisis potensi dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Yang kelima, kalian bisa menganalisis kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang keempat, kalian bisa menyusun sebuah hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan grafik. Nah, tapi tenang saja, pada bab ini kita tidak akan menuntaskan semua indikator ini. Indikator ini akan disajikan juga pada video-video berikutnya. Namun, pada pagi hari ini apa saja sih yang akan kita pelajarin? Kita lihat video berikut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, biar tidak sayang pertemuan kita pada hari ini, coba siapkan sekarang buku catatanmu. Kamu bisa pausekan video ini terlebih dahulu. Kamu ambil buku catatanmu, yuk coba ringkas. Tujuannya adalah agar kalian memiliki catatan untuk kalian baca kembali saat nanti akan dilakukan ujian, sehingga kalian bisa menjawab ujian lebih baik lagi. Oke, sudah? Mari kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah perkembangan peta Indonesia. Di sini kalian bisa melihat perkembangan peta Indonesia ya. Ini adalah peta Indonesia zaman dahulu. Kondisi kepulauannya mungkin sedikit berbeda dengan yang kalian tahu saat ini ya. Wajar karena ilmu pengetahuan senantiasa terus bergerak maju. Jadi kita bisa melihat lalu dikoreksi menjadi peta 2 dimensi yang kedua. Nah, ini petanya sudah cukup bagus ya. Nah, lalu saat ini kita bisa menikmati peta secara 3 dimensi. Yang lebih luar biasanya dari peta 3 dimensi ini adalah kita tahu lokasi di Indonesia mana saja yang tinggi dan mana saja yang rendah. Kita bisa melihat di sini garis dari pegunungan Bukit Barisan di wilayah Indonesia. Mohon maaf. Nah, kalian bisa melihat di sini garis dari Bukit Barisan di Kepulauan Indonesia. Kalian bisa melihat di mana wilayah-wilayah laut yang dalam, di mana wilayah-wilayah laut yang dangkal. Kalian bisa mengamatinya dari peta 3 dimensi ini. Nah, peta 3 dimensi ini diambil melalui satelit dengan pencahayaan tertentu sehingga bisa menembus hingga kedalaman tertentu pada lautan. Itu adalah salah satu kemajuan teknologi di bidang geografi saat ini. Oke. Nah, Indonesia ya. Nama Indonesia berasal dari 2 kata Yunani yaitu Indus yang berarti India dan kata Nesos yang berarti kepulauan. Maka secara singkat Indonesia berarti kepulauan Indonesia, kepulauan India. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dulu Indonesia dengan India letaknya cukup berdekatan. Dan kalau kalian amatin di peta, maka letak Indonesia tepat berada di sebelah timur dari India. Dan kita merupakan gugus kepulauan di Asia Tenggara. Makanya kita lebih dikenal dengan sebutan Kepulauan India pada zaman dahulu. Nah, ada beberapa nama lain di Indonesia yang dikenal zaman dahulu. Mungkin yang pertama ini sudah tidak asing lagi ya. Kalian mengenalnya dengan sebutan Nusantara atau sebenarnya pengertiannya adalah Kepulauan Seberang. Nah, ini dikemukakan oleh Patih Gajah Mada pada zaman Kerajaan Majapahit. Oke. Yang berikutnya ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Nederland Indie atau Hindia Belanda. Nah, ini sebutan oleh bangsa Belanda pada saat penjajahan atau VOC pada saat itu. Yang berikutnya orang Jepang menyebut kita dengan sebutan To Indo yang artinya adalah India Timur atau gugus kepulauan di wilayah India sebelah timur. Nah, orang Tiongkok zaman dahulu menyebut Indonesia dengan sebutan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan karena memang kita berada di sebelah selatan dari negara Tiongkok atau negara Cina saat itu. Nah, orang Arab sendiri mengenal kita dengan sebutan Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa.
ya, ini adalah orang Arab, pedagang-pedagang Arab zaman dahulu menyebutnya dengan sebutan itu. Ada juga beberapa nama lain ya, ada Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu, ada juga Indi Archipelago atau Kepulauan Hindia, ada Insulinde atau Kepulauan Hindia. Jadi Indonesia memiliki riwayat yang cukup panjang sampai akhirnya kita dirumuskan untuk memiliki nama Indonesia. Lalu Indonesia sendiri, siapa sih yang mengusulkan pertama sekali? Mari kita saksikan. Usulan nama Indonesia, ya, kalian bisa baca di sini. George Samuel Windsor, dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4 tahun 1850 pada halaman 66 dan 74, ya, dia mengusulkan beberapa nama untuk Indonesia. Kurang lebih kata-katanya menjadi seperti ini. Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia, bukan Indonesia tapi Indonesia, atau orang Melayunesia. Tapi berikutnya di majalah yang sama, pada halaman yang berbeda, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago atau etnologi dari Kepulauan Indian. Dia mendukung bahasa dari Searle atau usulan dari Searle, tapi dia merubahnya sedikit menjadi lebih identik. Kalian bisa lihat di sini kurang lebih kata-katanya seperti ini. Mr. Earle menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Melayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia yang hanya sinonim, yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia dan Kepulauan Hindia. Dan itu adalah pertama sekalinya istilah Indonesia secara resmi masuk ke dalam surat kabar, masuk ke dalam majalah dan dipatenkan. Nah, itu adalah asal kata Indonesia untuk pertama sekali. Lalu siapa sih orang Indonesia yang pertama sekali memperkenalkan atau mematenkan istilah Indonesia? Oke, mari kita baca. Orang Indonesia yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryadiningrat. Mungkin kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang di negeri Belanda tahun 1913. Dia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesisch Perbureau, nama Indonesisch pelafalan Belanda untuk Indonesia. Jadi dulu orang Belanda menyebut orang Indonesia dengan sebutan Indonesisch. Juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven tahun 1917. Sejalan dengan itu, istilah inlander atau istilah pribumi diganti dengan Indonesia atau orang Indonesia. Dan sejak saat itu nama Indonesia semakin dikenal di dunia dan kita juga semakin bangga dengan nama baru yang diberikan kepada kita. Dan itu berlaku sampai hari ini, menjadi sebuah negara merdeka, menjadi sebuah negara kebanggaan kita semua. Semoga senantiasa makmur, senantiasa sejahtera untuk Indonesia. Nah, ini adalah gugus kepulauan Indonesia. Kalian bisa melihat ada 5 pulau besar di Indonesia, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan ada Papua. Ini adalah gugus kepulauan di Indonesia. Kita berada pada letak yang sangat strategis sebenarnya di mata dunia, karena kita berada di antara benua Asia dan benua Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kita berada pada jalur perlintasan utama internasional. Jadi hampir rata-rata perdagangan melalui laut melewati wilayah Indonesia. Semoga kedepannya potensi kelautan Indonesia semakin dapat digali, potensi strategis Indonesia semakin dapat digali sehingga mendapatkan menjadi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Nah, letak strategis Indonesia. Secara astronomis, letak Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini akan berdampak pada yang pertama, Indonesia beriklim tropis basah karena merupakan negara kepulauan. Jadi kita terletak pada wilayah tropis dan berada di daerah kepulauan. Secara otomatis panasnya sinar matahari yang setiap hari tersebut mengakibatkan penguapan pada air laut, dan itu yang membuat daerah atau negara kita menjadi
daerah tropis basah dengan curah hujan yang tinggi. Kalian bisa melihat curah hujan kita setiap tahunnya bisa mencapai 2000 sampai 3000 mm per tahun, dan ini jumlah yang sangat tinggi. Indonesia mendapatkan sinar matahari setiap hari sepanjang tahun, itu adalah salah satu keuntungan bagi kita, sehingga tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh terus tanpa terkendala oleh iklim ataupun cuaca. Yang keempat, persediaan air mencukupi untuk pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan Indonesia cocok menjadi negara agraris dan merupakan salah satu pusat hutan hujan tropis Indonesia atau dikenal sebagai paru-paru dunia. Ya, kita merupakan pemilik hutan hujan tropis terbesar nomor 2 di dunia setelah Amazon yang di Brazil, dan itu patut menjadi kebanggaan kita. Semoga hutan-hutan kita tetap lestari, dan itu menjadi kebanggaan kita karena kita memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang beraneka ragam, dan itu terdapat pada hutan-hutan kita. Ini adalah salah satu kebanggaan dari Indonesia, flora dan faunanya yang beraneka ragam. Oke, nah tugas untuk kalian di buku latihan, coba kalian tulis. Carilah beberapa hal yang merupakan dampak negatif dari letak astronomis Indonesia. Yuk coba cari ya 5 saja, atau ya 5 saja dari dampak negatif letak astronomis Indonesia. Yang berikutnya, letak strategis Indonesia atau letak geografis Indonesia. Yang pertama adalah kita terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, kita terletak di jalur pelayaran laut internasional. Tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain seperti berikut ya. Sebelah utara kita ada Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Filipina. Sebelah selatan kita berbatasan dengan Australia. Sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian yang kedua. Carilah beberapa hal yang merupakan dampak positif dari letak geografis Indonesia. Apa saja sih keuntungan dari letak geografis Indonesia? Yuk coba cari, tuliskan di buku latihan kalian. Nah, kalian bisa lihat ini, penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Kenapa sih? Mungkin kalian sering mendengar ya, ada satu pulau di Indonesia yang menjadi rebutan oleh banyak negara. Contohnya adalah Natuna. Pulaunya sebenarnya cukup kecil jika dibanding pulau-pulau lain di Indonesia, tapi kenapa sih menjadi sesuatu yang menarik untuk tetap dipertahankan? Karena ini dia jawabannya. Yang pertama, laut teritorial wilayah. Jadi selain kita memiliki sebuah pulau, oke, nah kita juga memiliki kekayaan laut. Jadi di Pulau Natuna mungkin dia pulau yang kecil, tapi secara sadar kalian bisa melihat di sini adalah zona-zona yang masih merupakan wilayah laut Indonesia. Bahkan hingga 200 mil dari pulau terluar Indonesia itu adalah wilayah laut Indonesia atau zona ekonomi eksekutif Indonesia. Oke, jadi kalian bisa bayangkan kenapa sih wilayah Natuna menjadi wilayah yang menjadi perebutan banyak negara. Yang pertama karena sumber daya alamnya banyak. Yang kedua adalah karena sebuah pulau terluar menjadi memiliki sebuah pulau terluar yang dimiliki oleh suatu negara sampai dengan batas 200 mil itu masih menjadi wilayah kekayaan negara tersebut. Jadi sangat sayang jika ada pulau-pulau yang harus dilepaskan dari Indonesia walaupun pulau tersebut sangat kecil. Mari sama-sama kita menjaga wilayah Indonesia, menjaga pulau besar, pulau kecil maupun wilayah laut dan juga kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa melihat. Nah, ini adalah batas wilayah laut 10 negara tetangga. Nah, wilayah ini adalah Pulau Natuna, sangat jauh. Bayangkan jika Indonesia kehilangan Pulau Natuna ini, kemungkinan kita akan kehilangan wilayah laut yang luar biasa banyak. Dengan alasan itu, maka pemerintah kita betul-betul menjaga kelestarian dari wilayah nasional Republik Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham kenapa sih pulau-pulau kecil menjadi sangat berharga bagi Indonesia. Nah, ini tugas kalian yang terakhir. Cari dan tulis letak dan kronologi lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia di buku latihanmu. Ya, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri,
atau pada masa pemerintahan Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri, Indonesia pernah kehilangan 2 pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Likitan. Bagaimana sih kronologinya? Bapak berharap kalian bisa belajar dari sejarah. Yuk coba sama-sama kita cari kembali, kita review kembali kenapa Pulau Sipadan dan Likitan bisa hilang. Semoga ini menjadi pembelajaran yang menarik buat kalian. Oke, kerjakan di buku latihanmu. Berarti ada 3 tugas pada video ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, usahakan di rumah saja, jauhi pusat-pusat keramaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.